Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohayatun, CGP Angkatan 6, asal SD Negeri 3 Sirau, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada modul 1.1. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mencoba menyimpulkan tentang pemikiran-pemikiran beliau. Yang pertama adalah menuntun. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pembelajaran yang berpihak kepada siswa atau murid. Yang keempat, pendidik laksana petani. Yang kelima, budi pekerti luhur. Yang keenam, trilogi pendidikan, yaitu semboyan, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani. Yang pertama yaitu menuntun. Siswa atau murid adalah laksana kertas putih yang sudah memiliki coretan-coretan tipis. Tugas pendidik adalah menebalkan. Menebalkan dalam hal ini maksudnya adalah menuntun, bukan menuntut. Menuntun murid agar mereka bisa mengembangkan dirinya sesuai dengan bakat, minat, dan juga kreativitas, serta menuntun menuju jalan yang benar. Dalam hal ini adalah menuntun lakunya, bukan dasarnya. Kemudian yang kedua adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam maksudnya adalah berkaitan dengan lingkungan di mana anak-anak tinggal. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama, artinya bahwa anak sudah membawa sifat dan karakternya masing-masing. Kodrat zaman juga dapat diartikan bahwa seorang pendidik harus membekali keterampilan kepada siswanya, keterampilan yang sesuai zamannya, sehingga mereka bisa menyesuaikan diri. Seperti sekarang ini adalah zaman teknologi maju yang menggunakan IT, maka kita sebagai seorang pendidik sudah selayaknya membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan teknologi. Yang ketiga adalah pembelajaran berpihak kepada murid. Artinya bahwa seorang pendidik harus memberikan kebebasan kepada anak untuk mengembangkan ide berpikir kreatif dalam mengembangkan bakat minatnya. Tugas seorang guru hanyalah sebagai fasilitator yang merancang pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak kepada siswa. Yang keempat, pendidik laksana petani. Artinya bahwa seorang petani tugasnya adalah merawat, menyirami, memupuk, dan lain sebagainya agar berbuah dengan baik. Begitupun dengan pendidik, harus bisa menciptakan pembelajaran dengan metode dan pendekatan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Kemudian yang kelima adalah budi pekerti luhur. Sebagai seorang pendidik harus bisa memberikan keteladanan yang baik bagi siswanya. Di antaranya adalah menanamkan pembiasaan-pembiasaan yang baik bagi siswanya. Kemudian yang keenam adalah trilogi pendidikan. Trilogi pendidikan adalah semboyan, Ingarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso Tutwuri Handayani, yang artinya Ingarso Sung Tulodo, seorang pendidik di depan harus memberi keteladanan yang baik kepada muridnya.
ing madya mangunkarsa, seorang pendidik di tengah-tengah membangun semangat. Kemudian tutpuri handayani artinya adalah seorang pendidik di belakang harus memberikan dorongan, motivasi kepada peserta didiknya. Kemudian ada 3 pertanyaan pemantik sebagai bahan refleksi atas diri saya. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1? Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 adalah: yang pertama, murid harus tuntas sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan. Yang kedua, semua materi harus tuntas tersampaikan kepada murid, karena pada saat itu saya beranggapan bahwa ketika mau PAT atau penilaian akhir semester, siswa itu harus sudah tuntas dalam materi, sehingga apa yang keluar dalam PAT dan PTS atau PAS, anak-anak sudah memahaminya dan mengerjakan secara benar dan mencapai KKM. Dan yang ketiga, kelas yang kondusif adalah kelas yang anteng, duduknya manis, dan juga diam. Kemudian yang selanjutnya adalah hukuman dan ancaman adalah cara agar murid disiplin. Saya saat itu menganggap bahwa dengan adanya hukuman dan ancaman, maka saya harapkan mereka akan jera dan menjadi anak yang penurut dan disiplin. Dan yang terakhir adalah nilai bagus adalah anak-anak yang cerdas. Jika anak yang cerdas, nilainya bagus dan juga sebaliknya. Setelah saya mempelajari modul 1.1, maka pemikiran saya mulai berubah sesuai dengan pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1. Yang pertama, setiap anak memiliki bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Yang kedua, setiap anak memiliki gaya belajar yang beragam. Kemudian yang ketiga, pembelajaran yang berpusat kepada murid. Keempat, tugas seorang pendidik adalah menuntun, bukan menuntut. Yang kelima adalah pendidik memberikan pelayanan kepada siswa dengan penuh pengabdian dan keikhlasan. Yang keenam, dalam keteladanan, penanaman akhlakul karimah dan budi pekerti, pendidik harus memberikan contoh yang baik. Kemudian, apa yang akan saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran dengan metode dan pendekatan yang menyenangkan serta berpusat kepada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, saya mencoba mengamati bakat minat dari murid-murid saya, sehingga saya sudah tidak memaksakan anak-anak lagi agar menguasai seluruh materi dan tuntas sesuai dengan KKM yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, saya akan merubah hukuman dan ancaman dengan pendekatan yang menyenangkan, berbaur dengan murid, mencoba menjalin komunikasi yang akrab dan bermakna dengan mereka. Demikian koneksi antar materi
kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya Rohayatun CGP Angkatan 6. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.